Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama dengan kami di Metro Siang. Pemirsa, kita akan di segmen ini akan membahas terkait dengan sejauh mana penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia. Untuk itu kita sudah bergabung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, Mas Reno. Siap. Kang Asep, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo ini sudah menandatangani PP nomor 70 tahun 2020. Ini menjadi landasan regulasi terkait dengan pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia. Sejauh ini masih belum sudah 1 tahun sejak PP ini berlaku. Apa evaluasinya? Ya, yang pertama ini PP ini kan baru dan belum dilaksanakan. Karena kita ketahui ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengalami beberapa kali perubahan. Kita masih ingat ada kejadian-kejadian ya perkosaan terhadap anak di bawah umur. Dan itu tidak jauh dari Metro kalau tidak salah, tempatnya di Jakarta Barat, kemudian di Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak menganut hukuman tambahan sekali lagi. Jadi hukuman tambahan ya, atau dalam bahasa kesehatannya tindakan, dan itu atas perintah hakim. Dan itu pernah ada di salah satu wilayah Jawa Timur. Dan emang belum dilaksanakan. Nah, cuma jadi masalah sekarang kan menimbulkan, selalu dimasalahkan mereka yang menentang, mereka yang tidak setuju. Sekali lagi, kalau hukum itu ada, sekali lagi, kita diundangkan, ajas hukumnya res propriat habetur, res judicata. Artinya apa? Setiap undang-undang diundangkan, itu berlaku bagi siapapun. Tidak mungkin kaidah itu muncul tanpa landasan akademis. Apalagi itu ada di undang-undang. Kemudian rinciannya ada di PP 70 tahun 2020. Jadi kalau mereka yang menentang, kemudian mereka mempermasalahkan, ya saya pikir kan sudah selesai. Tataran hukum positif sudah ada dibuat di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun PP 70. Faktanya juga kan beberapa negara sudah ada. Cuman sayang, di Indonesia ini belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan sudah dikomentari anti. Baik, Kang Asep, kalau tadi Anda sudah mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia ini adalah suatu jenis sanksi tambahan. Tadi di paparan fact check oleh rekan Soza Utapia juga mengatakan sanksi pidana pokoknya diselesaikan dulu, baru setelah itu pelaku ini akan dikenakan sanksi tambahan. Pertanyaannya, sanksi tambahan ini apakah sudah pasti menjadi satu paket dengan sanksi pidana pokoknya, atau ini bisa merupakan suatu opsi saja? Ya, yang pertama di hukum itu dikenal ada pidana pokok, ya hukuman mati, seumur hidup, hukuman penjara. Dalam kasus ini, ya 15 tahun bisa plus 5 tahun, nanti 20 tahun penjara. Tapi itu kan terlalu ringan. Hakim bisa menjatuhkan sekali lagi pidana kebiri, ya tambahan tadi, tindakan tadi bisa bersama-sama, ya atau hanya hukuman pokoknya aja. Tapi kalau lihat kejadiannya, lihat modus operandinya, lihat fakta hukumnya yang kita lihat sekarang kita dengar, ya pasti saya berani menjamin, pasti ya sekali lagi jaksa akan menuntut kebiri dan hakim pasti menjatuhkan kebiri. Oke, berarti pemberian hukuman kebiri kimia ini masih belum pasti akan diterapkan kepada seluruh pelaku kejahatan seksual? Ya, kan persyaratannya di Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, ya ada pemaksaan, lebih dari satu, diulang, ya. Nah, contoh yang paling gampang ya kasus tadi yang data yang dibukakan sebelumnya oleh Metro ya di Jawa Timur. Itu kan karena dia berulang, seperti kasus-kasus lain sebelumnya. Nah, hakim pasti menjatuhkan itu udah pastilah. Saya berani taruhan kalau itu, ya. Kalau ini tidak dijatuhkan kebiri, saya pikir tidak masuk akal. Baik, Kang Asep, tadi di beberapa ada di salah satu pasal mengatakan bahwa salah satu persyaratan untuk dikenakan hukuman kebiri kimia ini pelaku harus ada korban lebih dari satu. Apakah ini juga tidak menjadi celah untuk tindakan kekerasan seksual ini akan terus berulang dengan korban yang sama? Ya, justru itu. Kemarin itu kan faktanya baru terungkap 11-12 orang, ya. Ketika 11-2 orang hukumannya katakanlah ringan, tidak dijatuhkan hukuman berat, ini akan berulang lagi. Nah, kan akan berulang, salah satu solusinya hukum silahkan jatuhkan hukuman. Paling maksimal itu 15 tahun, plus 5 kalau itu adalah seorang guru atau yang dibawa saja. Tapi sekali lagi, secara medis, ini medis ya, orang boleh berbeda pendapat soal medis, itu bukan bidang saya. Tapi fakta mengatakan beberapa negara yang disebutkan tadi oleh Metro, itu menganut
Dan faktanya juga, jangan sekali lagi saya dari segi hukum ya, jangan selalu dilihat dari pelaku. Kelak nanti dia tidak harus dilakukan lagi. Lihat korban dong, jangan sampai diulangi lagi. Justru dengan kebiri itu setidak-tidaknya yang bersangkutan nih, ya, sudah saya sering menyebutnya Dajjal Durjana ini ya, biadab ini yang berkedok ustadz dan melabelkan agama ini. Kalau didiamkan, itu lebih membahayakan lagi. Kan sekarang fakta terungkap. Ada 21 orang. Saya berani mengatakan, kalau ya kejadian begini, saya yakin tidak 21 orang, pasti lebih. Makanya kewajiban penegak hukum untuk membuka aib ini. Dan atas aib ini, hukumannya ya maksimal. Kalau dihukumannya hukuman mati, ya nanti harus dibuka lagi perkara lainnya. Ya. Kemudian hukuman tadi yang sifatnya kebiri, sambil menunggu perkara berikutnya dibuka, nah kebirinya laksanakan. Oke, baik. Kang Asep, tapi ada fakta bahwa ketika pemberian atau hukuman kebiri kimia ini berhenti, kemudian ini akan berpotensi menimbulkan atau meningkatkan hormon testosteron dari pelaku itu sendiri. Nah, ketika ini meningkat, maka akan berpotensi juga pelaku mengulangi tindakan tercelanya lagi. Bagaimana sudut pandang Anda? Ya, sekali lagi, kan yang bersangkutan di tahanan. Mau melakukan sama tahanan, malah yang bersangkutan bisa dikeroyok di tahanan. Ya itulah kewajiban LP bagaimana mengawasi yang bersangkutan. Kan di LP itu kan bisa ada kamar sendiri, kamar beberapa lah gitu kan. Ketika tadi saya bilang, makanya jangan dilihat dari pelaku. Ketika pelaku nanti nafsu lagi birahinya, pelampiasan tidak mungkin ke anak kecil karena dia di tahanan dewasa. Pasti digebugin sama tahanan dewasa setidak-tidaknya ya. Kalau nggak digebugin ya tempat tertentu tempatkan. Jadi sekali lagi tinggal bagaimana ini. Jadi bukan tataran regulasi tapi implementasi. Ketika hakim sudah menjatuhkan kebiri ya kepada yang bersangkutan, tempatkan yang bersangkutan di sel khusus. Jadi ketika yang bersangkutan di sel khusus birahinya keluar, sekali lagi jangan dilihat yang bersangkutan ya harus dilindungi. Biarkan dia merasakan akibat penderitaannya. Lihat korbannya, 21 orang, 9 bayi lahir. Gimana masa depannya? Belum yang mengandung, belum yang terungkap. Jadi jangan lihat, sekali lagi dengan segala hormat saya mohon ya, kepada mereka-mereka yang selalu mempertentangkan akibat kebiri, entah oleh tenaga medis, oleh kelompok-kelompok komunitas tertentu, tolong dong, lihat korbannya, lihat masa depan anak bangsa, lihat itu 9 yang baru lahir, yang akan lahir lagi 2 orang lagi kan, belum lagi yang belum terungkap. Apa pertanggungjawaban mereka-mereka yang selalu memasalahkan hukuman kebiri, memasalahkan akibat tadi, apalagi ada yang tidak mau menyuntikkan. Baik. Kang Asep, hukuman kebiri kimia ini harus melalui beberapa tahapan seperti yang sudah diatur di pasal 6 PP 70 tahun 2020. Tahapan tersebut memungkinkan pelaku tidak lolos dalam penilaian klinis sehingga hukuman kebiri kimia ini juga tidak akan dilakukan. Bagaimana sorotan Anda soal hal ini? Ya. Di pasal 1, pasal 5, pasal 6, pasal 8 diatur perinciannya, dinilai semuanya. Ya kalau nanti dinilai semuanya itu tidak memenuhi persyaratan, sekali lagi ya, tidak memenuhi persyaratan secara medis, ya sudah, itu kan ada alasan pemaaf. Tapi saya yakin kok, ya selama ini kan Indonesia belum kan tadi di awal pertanyaan pertama evaluasi kan belum. Tapi faktanya beberapa negara maju, sekali negara-negara beradab, ya negara-negara beradab yang menganut hukuman kebiri itu kan berlangsung. Artinya apa? Bagi mereka-mereka yang setelah melakukan itu dan mereka kambuh lagi di LP, ya kemudian juga tidak memenuhi persyaratan. Saya kira tinggal eksekutornya jaksa. Kan eksekutor putusan itu adalah jaksa. Jaksa menilai ya apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Tapi kan faktanya juga menunjukkan di beberapa negara tersebut. Baik. Mati kok mereka itu ujungnya. Baik, Kang Asep terakhir singkat saja padat ketika ada opsi lain untuk pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual selain hukuman kebiri juga ada tuntutan supaya dilakukan pemberian hukuman mati. Sorotan Anda, apakah Anda setuju soal hal ini? Singkat saja. Ya, itu pasti setuju. Tapi yang sekarang nggak mungkin perkara ini karena ancamannya cuma 20 tahun. Maka dibuka perkara baru, nanti tuntut ada perkara-perkara yang ancamannya hukuman mati. Jadi sambil menunggu perkara berikutnya, yang bersangkutan hukuman ini pasti inkrah, kebiri, sambil nunggu kebiri, proses lagi untuk mencapai hukuman mati. Karena perkara ini tidak memungkinkan, karena fakta dan dasar hukumnya nggak ada untuk hukuman mati. Tapi sekali lagi, hukuman mati bisa dibuka karena ada fakta terungkap di persidangan, ada kejahatan-kejahatan lain, ya penyalahgunaan anggaran, mungkin juga abortus, mungkin juga pembunuhan, ya itu bisa dibuka. Jadi sekali lagi hukuman mati masih dibuka terhadap perkara berikutnya karena fakta persidangan terungkap ada fakta-fakta hukum. Baik, terima kasih Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.